والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Para jamaah sholat Isya tarawih Masjid Raqatirta rahimahullah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita betul-betul termasuk hamba Allah yang diberikan anugerah kenikmatan yang tiada terhitung, yaitu berupa kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun ini 1445 2024 Masehi. Kita bermunajat bermohon kepada Allah, semoga kita semua, khususnya yang hadir di majelis yang mubarak ini, oleh Allah diberi kesehatan dan kesempatan bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan ini sampai akhir, keluar sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin, dan Allah kembali pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya tarawih rahimakumullah. Banyak hal yang kita bisa pelajari dalam kehidupan ini, wabil khusus dalam rangka syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang istimewa. Jadi beliau termasuk minal Ansor, sahabat Ansor yang ibunya datang pada saat beliau masih usia 10 tahun. Saking dari tidak punyanya apa-apa, ibunya itu mau menjadi penolong bagi sahabat muhajirin, dan bisa berbuat apa-apa. Maka yang bisa dilakukan apa? Ibunya datang kepada Rasul, ya Rasul, saya tidak punya apa-apa untuk membantu sahabat saudara-saudaraku, sahabat muhajirin. Yang saya punya hanya ini, anak saya, Anas. Dia usianya baru 10 tahun. Saya serahkan kepadamu ya Rasul untuk mengabdi berkhidmah kepadamu. Rasul senang menerima itu. Kemudian beliau berkhidmah dengan Rasulullah, hidup bersama Rasul tidak lebih selama 10 tahun. Sehingga ketika Rasul wafat, beliau masih usia 20 tahun. Unes itu isim tafdil, isim tasghir. Kalau Abdun dipanggil Ubaid, ya, itu artinya kesayangan, hamba yang kecil. Jundun, Junaid, ini Anasun, Unais, panggilan apa dalam bahasa Jawa? Nduk, Le, sayang. Rasul mendoakan dia itu, mendoakan apa? Ada 3 hal yang Rasul doakan. Pertama, semoga Allah memperbanyak harta. Yang kedua, memperbanyak anak. Yaghfir malan wa auladan. Dan yang terakhir, memberikan kemanfaatan yang besar. Dan terbukti sahabat Anas itu adalah satu-satunya sahabat yang paling kaya di antara sahabat Ansor, paling kaya raya. Dan juga tidak itu saja, anaknya paling banyak. Anak cucunya itu sampai 100. Minasul disebutkan di waktu 100 anak cucu. Ya meskipun anak cucu berapapun yang pasti juga banyak juga. Katakanlah putranya 20 kan lumayan itu, berarti cucunya dari masing-masing sudah berapa. Dan beliau orang yang banyak meriwayatkan keberkahan kemanfaatannya bagi para sahabat. Di antaranya ini hadis yang saya kutip ini juga diriwayatkan oleh beliau, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan panjang umur. Itu doa Rasul, sehingga Anas itu selain anaknya banyak juga usianya panjang, 100 tahun. Jadi ketika Rasul meninggal usia 20, sahabat Anas masih hidup sampai 80 tahun. Dan itu menjadi rujukan para sahabat ketika menjadi banyak persoalan, banyak yang bertanya kepada sahabat Anas. Kenapa? Karena sahabat Anas hidup lekat dengan Rasulullah selama 10 tahun. Bahasanya khaddam itu kalau bahasa di sini mungkin dia tidak bisa disebut pembantu rumah tangga ya. Tapi artinya beliau memang betul-betul hidupnya khidmah kepada Rasulullah. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan sahabat Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bulan suci Ramadan ini. Kata sahabat Anas, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu tahtal arsyi ma'i wa man dawama 'ala al-jama'ati fi Ramadan a'tahu Allah ta'ala bikulli raqatin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Kata Rasul sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas, man hadara majlis al-ilmi, barang siapa yang hadir ke majlis ilmu. Ini majlis ilmu, majlis di mana dikaji ilmu-ilmu Allah fi Ramadan, maka apa? Kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin, setiap langkah bapak ibu dari rumah menuju masjid ini, kataballahu lahu bikulli qadamin ibadat sanatin. Setiap langkah bapak ibu kalau diniati, ini ya pentingnya di sini. Setiap amal bapak ibu bernilai ibadah atau tidak bergantung pada niat. Bapak ibu tidur, kalau diniati akan bangun biar bisa bangun tengah malam, tidak ngantuk untuk sholat tahajud, tidurnya ibadah. Bapak ibu sahur atau buka diniati untuk kuat untuk beribadah, maka itu akan menjadi ibadah. Apapun bapak ibu pergi melaksanakan tugas ke sekolah, ke kampus, ke pasar, asal diniati ibadah, maka menjadi ibadah. Tetapi kalau tidak diniati ibadah, ya hanya pekerjaan biasa. Bedanya apa? Ibadah dan tidak niat ibadah itu, kalau kita melakukan amal yang kita niati ibadah, maka amal itu akan berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Orang yang hidupnya berkah, cirinya apa? Orang itu senang dengan kebaikan. Orang itu dikumpulkan dengan orang-orang baik, orang itu senang berbuat baik, dan orang itu pasti akan berteman dengan orang-orang baik. Itu cirinya berkah. Jadi kalau kita berkah, uang kita berkah, pasti akan mendorong kita untuk mentasarrufkan pada kebaikan. Kalau jabatan kita berkah, maka jabatan itu akan membuat kita senantiasa berbuat yang baik. Apapun kita berdagang, kalau perdagangan kita berkah, maka perdagangan itu kita jalankan dengan baik. Ziyadatul khair akan mendorong kepada orang itu untuk selalu melakukan suatu kecenderungan pada yang baik. Artinya selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sejak mukallaf, Bapak Ibu, ketika kita sudah haddut taklif, maka langsung hukum Allah 5 melekat kepada kita. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada ada makruh, ada halal, ada haram. Ya kan?
Artinya apa? Ketika kita sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya ada 3. Pertama, kita muslim. Yang kedua, harus masuk usia pubertas, laki-laki perempuan dengan tandanya masing-masing. Dan yang ketiga, aklun salim, akal kita normal. Kalau salah satu di antara 3 ini tidak terpenuhi, dia muslim, dia sudah bermimpi laki-laki, tapi akalnya tidak normal, maka tidak disebut mukallaf. Dia akalnya normal, dia sudah balik, tapi tidak muslim, dia tidak mukallaf. 3 ini harus terpenuhi. Apa konsekuensinya? Ketika kita sudah dianggap mukallaf, maka hukum Allah yang 5 itu melekat langsung pada saat itu. Artinya apa? 24 jam apapun yang kita lakukan itu melekat 5 hukum itu. Kita tidur ini bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, bisa haram. Apa ada tidur haram? Ada. Contohnya apa? Misalnya kita bekerja sampai larut, mungkin sampai jam 3 dini hari, atau sampai setengah 4. Begitu selesai jam 4, setengah 4, sebentar lagi subuh, kita sudah tidak kuat karena ngantuk. Tetapi kita sadar, tahu kalau saya tidur pasti subuh kebablasan. Meskipun pakai alarm sampai 10. Wah, bisa. Malah dikasih alarm tambah nyaman karena ada irama musiknya gitu. Malah tambah nyenyak. Walaupun itu, tapi kalau kita sudah sadar, sudah yakin bahwa kalau saya tidur pasti tidak sholat subuh, maka kalau kita memaksa tidur, sama halnya kita menyengaja untuk tidak sholat subuh. Maka tidur kita hukumnya haram. Ada tidur haram, ada tidur wajib, ada tidur sunnah. Kita bicara pun ada bicara yang wajib, ada bicara sunnah. Jadi apapun gerak tubuh kita, semuanya punya dimensi hukum yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apapun, kaki kita besok akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, dulu semasa di dunia saya lebih banyak dibawa tidak ke masjid dibanding ke masjid. Tangan pun juga bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, saya dulu digunakan sesuatu yang lebih banyak yang tidak baik daripada yang baik, ya Allah. Perut pun juga bersaksi di hadapan Allah. Lebih banyak diisi dari sesuatu yang tidak haknya daripada yang haknya. Semuanya akan bersaksi. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, itu kita mukallaf sekarang pada masuk itu. Jadi hidup kita itu malaikat raqib atid itu sebenarnya apa? Ya Allah tunjukkan raqib atid itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Teknologi sudah mengafirmasi kebenaran raqib atid itu apa? CCTV. CCTV Allah itu melekat dalam tubuh kita. Kalau CCTV manusia kita berlindung di balik dinding sudah tidak kelihatan. Tapi sisinya Allah, CCTV-nya Allah, raqib atid melekat dalam tubuh kita, sehingga gerak hati kita pun akan tercatat oleh Allah. Apakah bergerak niat yang baik ataupun yang tidak baik. Para jemaah sholat isya dan tarawih rahmatullah. Oleh karena itu, kesempatan ini kita telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk di bulan suci Ramadan ini. Ayo kita gunakan secara maksimal sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Kita tidak perlu terlalu banyak tahu tentang segala hal, tapi kewajiban kita apa? Ayo kita amalkan yang kita tahu. Ayo kita amalkan apa yang kita tahu. Kita tahu sholat berjamaah di masjid itu baik. Bahkan orang sholat berjamaah itu pasti dapat pahala. Kesalahan-kesalahan yang kecil sudah ditanggung oleh imam. Enak sholat di berjamaah itu dikali sejumlah anggota jamaah. Tapi kalau kita sholat sendirian di rumah,
Belum tentu, tidak ada garansi. Itu kita tahu, ayo kita amalkan. Kita tahu menolong orang, meringankan orang, membantu siapapun itu berpahala. Amal kebaikan, ayo kita lakukan. Kita tahu mencuri itu tidak baik, berbohong itu dosa, korupsi itu apalagi. Hal-hal yang kita tahu, ayo kita amalkan. Cukup itu. Sederhana Islam itu. Amalkan apa yang kamu tahu, ketahuilah apa yang kamu amalkan. Maka kamu disebut dengan ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kenapa kok hidup kita ini gak pernah tenang, nyaman? Karena kita seringkali tidak mengamalkan apa yang kita tahu. Sudah tahu itu ibadah itu baik, tidak lakukan. Kata Imam Ghazali, al-ilmu nurun yamtifuhullahu ta'ala ala qalbil abdi. Yang namanya ilmu itu adalah nur, cahayanya Allah yang Allah patrikan, dipatri di dalam hati setiap hamba. Artinya apa? Kalau sudah kita patri dalam hati kita bahwa ini dosa, ini pahala, ini baik, ini buruk, ini indah, yang harus kita lakukan, harus kita hindari, sudah ada dalam hati kita. Kok kita tidak melakukan, sama hanya kita melukai nurani kita. Sehingga orang-orang yang sering melanggar yang dia ketahui, hidupnya tidak akan pernah tenang. Kenapa? Dadanya itu luka, terlalu banyak, hati nuraninya luka, dia cabut sendiri tanaman-tanaman patri Allah yang sudah Allah tanamkan di dalam Allah. Itulah kenapa hidup kita sering gelisah, hidup kita itu sering kali tidak nyaman, jauh dari mutmainnah, dari ketenangan, dari kedamaian, dari kebahagiaan. Kenapa? Kita sering melukai diri kita sendiri. Dengan apa? Melanggar yang kita tahu. Oh, ini sandalnya orang jangan diambil, kita masih ambil. Oh, ini punyanya orang bukan punya hak kita. Oh, ini kalau begini tidak baik, masih kita lakukan. Kalau kita ingin tenang, mutmainnah, sakinah, hidup kita damai, lakukan apa yang kita tahu, cukup. Karena apa? Pengetahuan yang ada dalam tubuh kita itu adalah nurullah, cahaya Allah yang kalau kita ikuti, maka dia akan menuntun kita kepada kebahagiaan, akan menuntun kita kepada kedamaian, akan menuntun kita kepada mutmainnah, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Dan itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, ayo, gak perlu banyak-banyak, gak perlu profesor doktor. Buat apa profesor doktor tapi ilmu yang diamalkan baru SMP? Lebih baik kita SD tapi semuanya kita amalkan. Itu jauh. Buktikan saja. Bapak Ibu amalkan apa yang Bapak Ibu ketahui. Jangan sampai kita melanggar apa yang sudah kita ketahui. Kalau itu kita lakukan, kita berarti sudah melukai nurani kita sendiri, dan kita akan jauh dari rahmat Allah. Semoga kita terhindar dari itu semua dan kita bisa keluar sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.